Tokra Tomasoa, anak sulung Opa Hans dan Oma Rita, ancam tempuh jalan hukum oknum yang memfitnahnya. Adapun Aris Tokra Tomasoa kini mengancam bakal menempuh jalan hukum yang telah memfitnah dirinya dan dua adiknya. Seperti diketahui, Aris Tokra Tomasoa dan dua adik laki-lakinya dituding menelantarkan orang tuanya, Hans dan Rita, hingga tewas membusuk di tempat tidur. Ketiga anak Hans dan Rita kini membantah tudingan telah menelantarkan orang tuanya. Diberitakan sebelumnya, jasad orang tuanya Hans Tomasoa dan Rita Tomasoa ditemukan tewas membusuk berhari-hari di kediamannya di Perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hans Tomasoa dan Rita dikabarkan memiliki 3 anak yang diduga tak pernah berkunjung merawat orang tuanya hingga akhir hayatnya selama bertahun-tahun. Kini, kemunculan anak-anak Opa Hans Tomasoa dan Oma Rita dipertanyakan oleh para warga. Ternyata pasca meninggalnya orang tuanya Opa Hans Tomasoa dan Oma Rita Tomasoa, Aris selaku anak sulung berniat untuk meninggali rumah peninggalan tersebut. Sayangnya, niatan Aris tersebut harus terkendala dengan pihak pengurus RT setempat. Menurut pengacara Aris, Niko Kresna, pihak keluarga Opa Hans dilarang masuk ke rumah tersebut, namun memberikan akses kepada awak media. Jadi, hari kedua kematian itu datang memang ingin masuk rumah, sampai sekarang belum bisa masuk ke rumah karena kunci di tangan RT, kata Aris lewat TikTok @story wartawan hiburan. Perlu diketahui ini anak-anaknya otomatis berlaku sebagai ahli waris dari Opa dan Oma. Rumah itu punya mereka, bukan punya siapa, punya mereka. Mereka mau apakan rumah itu nggak ada masalah. Secara hukum tinggal mereka lakukan. Apalagi ini Kang Arci mau tinggalin di rumah itu sekarang. Jadi kami mohon pihak-pihak ini yang menghalangi orang untuk masuk propertinya sendiri, mungkin didampingi oleh pengacaranya Andreas Saptapinadi, anak pertama Opa Hans dan Oma Rita, sangat menyayangkan oknum yang telah memfitnahnya. Ia bahkan mengancam akan menempuh jalur hukum jika masih memfitnah pihaknya. Ya, keluarga itu tidak keberatan sepanjang yang diterangkan hanya kronologis. Misalnya, oh iya, ditemukan jenazah. Caranya gimana? Dengan cara mendobrak, cara pencium tidak senjata. Nah, cuman disematkan lagi narasi bahwasanya anak-anaknya terkesan menelantarkan, bahkan sudah ada jelas narasi menelantarkan. Nah, ini menjadi sangat serius buat pihak keluarga karena akibat narasi itu tergiring opini menuju anak-anaknya menelantarkan kan. Sementara kita tahu lah penelantaran itu masuk dalam kategori tindak pidana dari PKDRT, yaitu penelantaran terhadap siapapun dalam keluarga, orang tua, anak, saudara kandung dan sebagainya, kan gitu. Tak hanya itu, Andreas juga membantah bahwa anak-anak Opa Hans tidak menjenguk orang tuanya sejak tahun 2017. Saya terus terang tanya langsung ke anak-anaknya. Merasa melantarkan nggak sih? Merasa acuh nggak sih? Merasa cuek nggak sih? Kan gitu. Mungkin mereka nggak jawab dengan tidak, bukan. Tapi ini loh Bang, ini bukti kita transfer, ini bukti kita tunjukkan. Bahkan yang paling tua pun bilang, saya tinggal di situ dari tahun 2018, saya tinggal sama teman. Karena pokoknya itu saya beda sekali. Bahkan beliau pun kenal dengan security setempat, kenal dengan tetangga setempat. Ini loh, kita ada pesan catering juga dengan warga sekitar ya, itu THK sama Pak Sohanda, yang kita rajin mengirim uang ke situ untuk kebutuhan makan dan sebagainya. Bahkan ngantar juga ke rumah sakit, mana kan? Rumah sakit Harum, begitu. Ia menjelaskan, Aris bersama anak-anaknya tinggal bersama dalam satu atap sejak rumahnya dibeli pada tahun 2018 silam. Namun, beberapa tahun setelahnya, Aris memutuskan untuk keluar dari rumah tersebut karena mendapatkan pekerjaan. Nah, jadi kan perlu diketahui nih, kronologisnya itu baru yang pendiam bersama anak tertuanya, baru tinggal di situ itu tahun 2018, di tahun 2018. Sampai 2019, kemudian anaknya pindah karena untuk kepentingan pekerjaan. Kan begitu. Anak yang kedua ada di Bandung, anak yang ketiga ada di Ponorogo. Dan hubungan komunikasi, kontribusi anak-anak terhadap orang tuanya lancar, ada. Maka itu saya bilang
Ada bukti sih. Nah, jadi tunjukkan masalahnya gitu. Transferlah bukti dia chat-chatan sama orang-orang yang mengurus orang tuanya segala macam. Video pun ada, tunjukkan pun ada. Dengan pernyataan ini, Aris berharap masalah ini tidak diperpanjang lagi. Ia pun berterima kasih kepada pihak yang telah membantu mengurus kematian orang tuanya.